Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zimatillah Ramadhani dengan NPM 202143569044. Hari ini saya akan menemukan website sistem pakar gangguan belajar siswa-siswi SMP Asyarifiyah Bojonggede. Pertama-tama, kita akan memasukkan username dan password. Untuk demo aplikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk admin terlebih dahulu yang saya akan demokan, kemudian kita akan melanjutkan untuk pengguna atau yang saya deskripsikan menjadi siswa. Pertama-tama kita akan memasukkan username dan password untuk admin. Ini merupakan tampilan awal dari dashboard. Terdapat total user, total diagnosa, daftar penyakit, dan daftar gejala. Dan juga tampilan untuk statistik hasil diagnosa. Dalam website ini, dalam tampilan admin, terdapat beberapa fitur. Diagnosa, riwayat diagnosa, daftar user, daftar penyakit, daftar gejala, dan juga basis terus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan daftar user, daftar penyakit, daftar gejala, dan basis rules beserta database, kemudian codingannya. Saya akan dimulai dari daftar user terlebih dahulu. Sistem ini memiliki dua role, yaitu admin dan pengguna. Pengguna bisa kita deskripsikan menjadi siswa. Kemudian kita dapat melihat action. Di sini ada untuk melihat role, admin, username, dan juga role. Kemudian kita dapat mengedit, edit user. Yang pertama kita dapat mengedit ini menjadi admin, edit nama username, mengganti password, dan juga mengganti rules mereka. Dalam tampilan daftar user, terdapat role, username, nama, dan juga action. Kita dapat melihat actionnya di sini. Terdapat tombol delete dan juga edit. Kita dapat mengedit salah satu dari member tersebut. Kita coba edit salah satu. Di sini terdapat nama, username, password, dan confirm password maupun rules. Kita dapat mengedit data tersebut. Kemudian kita dapat menghapus salah satu dari data tersebut. Saya akan mencoba mencontohkan salah satu. Kita akan menghapus SMP Islam sebagai admin. Maka ia akan terhapus dalam tampilan tersebut dan juga dia akan terhapus dalam tabel database. Nah, di sini sudah tidak ada nama SMP Islam. Kemudian untuk codingannya saya akan tunjukkan pada user, saya akan menunjukkan poin penting dari codingan tersebut. User controller ini akan mendefinisikan user controller terhadap root website tersebut. Berikut codingannya. Kemudian kita akan menampilkan indeks dari tampilan user. Kemudian ini adalah edit untuk mengedit data user yang tadi. Kemudian ini untuk membuat data user. Kemudian saya akan mencontohkan untuk membuat daftar user. Di sini kita dapat mengklik add member. Kemudian kita akan tulis dummy user. Kita akan tulis dummy user saja. Kemudian kita akan memasukkan password. Menambahkan rows pengguna untuk kita coba nanti pada bagian demo pengguna. Di sini user sudah dapat dibuat. Kemudian kita akan lihat pada database. Kita akan coba refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat dummy user. Oke, kita akan lanjut ke dalam daftar penyakit. Dalam daftar penyakit ini terdapat kode penyakit P001 didefinisikan menjadi disleksia, P002 didefinisikan menjadi disgrafia, P003 didefinisikan menjadi diskalkulia, P004 didefinisikan menjadi dispraksia, P005 didefinisikan menjadi attention deficit hyperactive disorder. Kita dapat menghapus salah satu data penyakit. Tetapi di sini kita tidak dapat menambah data penyakit. Untuk codingan dari data penyakit terdapat pada data penyakit controller. Di sini penyakit data berhasil diubah, penyakit data berhasil dihapus. Artinya ini untuk return edit penyakit, kemudian ini public function destroy penyakit, ini untuk delete penyakit. Seperti itu. Kemudian kita akan melihat dalam indeksnya, berikut codingan indeks penyakit. Seperti ini. Kita akan melihat dalam database penyakit. Dalam database penyakit, kita akan ditampilkan dengan nama ID penyakit, kode penyakit, nama penyakit, dan juga solusi dari penyakit tersebut. Saya akan coba lihat salah satunya. Ini merupakan solusi dari penyakit disleksia.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam daftar gejala. Pada daftar gejala juga sama seperti daftar penyakit, terdapat kode, nama gejala, dan juga action, editing, dan juga delete. Kode gejala ini terdapat hingga G0025, artinya terdapat 25 gejala dalam aplikasi tersebut. Kita dapat menghapus salah satu gejala, kita dapat menghapus gejala tersebut, kemudian kita dapat mengedit gejala tersebut. Untuk codingan daftar gejala terdapat pada gejala controller. Berikut gejala controller, saya akan tampilkan. Ini merupakan function untuk gejala yang diedit, kemudian ini function untuk gejala yang dihapus. Saya akan menampilkan indeks gejala. Ini merupakan indeks gejala. Indeks gejala ini akan menarik data dari gejala controller. Saya akan menunjukkan untuk database gejala. Pada bagian data rules terdapat nomor gejala, dan nilai gejala. Nilai gejala didefinisikan dari 0, min 0,1 hingga nilainya 1. Seperti itu. Kemudian, pada kolom kanan terdapat 5 penyakit gangguan belajar. Kita akan coba mengedit terlebih dahulu. Apabila sulit membaca tulisan tangan, kita akan ubah menjadi min 0,5, lalu kita simpan, maka dia akan terus setelah berhasil diubah, maka dia akan tersimpan. Jika kita ingin menambah gejala yang terdapat pada penyakit, kita akan bisa mengklik button ini, lalu kita memasukkan nilai dari CF pakar tersebut. Misalkan 0,5, maka kita akan simpan. Seperti ini. Kita akan kembalikan menjadi nilai yang seharusnya. Kemudian, saya akan menunjukkan untuk codingan data rules. Di sini terdapat rules controller, berikut codingannya. Mereka akan menyebut function penyakit, gejala, data penyakit, dan juga gejala ID sebagai data yang akan dicari oleh basis rules. Dia akan menarik data penyakit ID, gejala ID, dan value CF. Kemudian ini merupakan codingan dari penyakit ID dan juga gejala ID. Kemudian saya akan tampilkan untuk indeks dari rules. Berikut indeks dari rules. Ini merupakan codingan untuk update rules dan juga input nilai gejala. Saya akan menampilkan untuk database rules-nya. Berikut gejala ID-nya, gejala penyakit, dan juga value CF. Untuk total dari gejala yang terdapat pada basis rules yaitu sebanyak 35 gejala yang terdapat dalam berbagai penyakit. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan diagnosa terhadap gejala. Saya akan menuliskan nama Zaki sebagai nama saya. Kemudian saya akan mengisikan gejala-gejala yang terdapat pada pertanyaan ini. Pertanyaan ini harus dijawab untuk menentukan apakah ia memiliki gangguan belajar atau tidak. Nilai dari CF pakar ini bernilai 0 hingga 100. Maka kita akan mencoba untuk mengambil nilai tertinggi dari kemungkinan gejala tersebut. Oke, jika sudah kita coba diagnosa sekarang. Berikut tampilan dari hasil diagnosa. Pada tabel biru ini terdapat tabel perhitungan penyakit tertinggi yang didefinisikan menjadi CF1, CF2, dan juga CF Combin. Nama-nama gejala dari penyakit tersebut ditampilkan dan juga nilai dari CF1, CF2 ditampilkan. Kemudian digabungkan menjadi CF Combin. Maka di sini adalah kesimpulan. Kemudian kita akan coba untuk melakukan print PDF. Ini merupakan hasil laporan cetak dari print PDF. Terdapat kop surat, nama, dan juga tanggal pengambilan datanya. Mereka akan menarik kesimpulan data tertinggi atau nilai CF tertinggi. Kemudian mereka akan memberikan solusi dari penyakit tersebut. Selanjutnya, pada riwayat diagnosa. Hasil riwayat diagnosa menunjukkan bahwa nama Zaki Zimatillah yang dilaksanakan pada jam 5 pagi ini masuk ke dalam riwayat diagnosa. Saya akan menunjukkan codingan untuk diagnosa terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam riwayat diagnosa.
Ini merupakan diagnosa controller. Nilai dari CF user 0,2 didefinisikan menjadi tidak, 0,5 didefinisikan menjadi mungkin, dan 1 didefinisikan menjadi ya. Kemudian ini adalah data penyakit, kemudian gejala terpilih. Kita akan melakukan forage untuk menghitung CF total dan juga memisahkan antara ID gejala dan juga CF user. Kita akan menyimpan data penyakit dan juga gejala terkait. Kita akan memasukkan juga simpan data gejala yang telah dipilih dengan nama, kode, CF user, dan juga tingkat keyakinan yang sudah tadi saya jelaskan. Setelah itu, kita akan melakukan kombinasi CF untuk menemukan CF maksimal. Ini merupakan rumus dari CF maksimal. If K sama dengan 1, if CF combine final, CF2 sama dengan final K1, CF combine sama dengan CF combine ditambah CF2 dikali 1 absolute CF combine. Kemudian saya akan menampilkan dari sisi diagnosa penyakit. Ini merupakan tampilan dari diagnosa. Saya mendefinisikan sebagai berikut. Kemudian saya akan menampilkan juga untuk riwayat. Ini adalah untuk print PDF-nya. Di sini saya menggunakan CFMax. CFMax sama dengan query-nya 0 untuk mengakses data diagnosa. Kenapa harus 0? Agar nilai CF tidak bertabrakan dengan nilai-nilai yang lainnya. Kemudian kita akan mengambil diagnosa tertinggi. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan manual, mengambil data perhitungan manual. Berikut, apabila gejala tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan gejala tidak ditemukan. Kemudian kita akan masuk ke dalam riwayat diagnosa. Saya akan menampilkan untuk, yaitu saya menamakan riwayat controller. Berikut untuk riwayat. Ini untuk menentukan data yang sudah tersimpan. Seperti ini. Kemudian, untuk data yang hasil diagnosa terdapat pada storage. Kemudian, download. Nah, berikut hasil data yang tadi setelah saya coba. Data storage. Saya akan menampilkan untuk data riwayat dalam database. Terdapat data yang riwayat 3 di sini sesuai dengan riwayat diagnosa di sini. Seperti itu. Kemudian saya akan mencoba dapat logout dari admin. Kita akan mencoba pada bagian siswa. Kita akan logout terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba untuk penggunaan siswa. Pertama kita akan masukkan dulu siswa 1. Dalam tampilan siswa hanya ada 2 fitur, yaitu diagnosa dan juga riwayat diagnosa. Kita tidak perlu memasukkan nama karena namanya sudah terdapat pada akun siswa tersebut. Kita akan coba untuk memasukkan gejala-gejala yang dirasakan oleh siswa. Ini saya akan buat secara acak terlebih dahulu. Kemudian kita diagnosa, maka akan tampil hasil diagnosanya. Ini merupakan tampilan hasil diagnosa. Hasil diagnosa siswa dan diagnosa admin tidak berbeda. Kita akan coba print. Ini tampilan laporan cetak PDF untuk hasil diagnosa. Terdapat kesimpulan, nilai diagnosa tertinggi untuk penyakit, kemudian untuk solusi dari penyakit tersebut. Kemudian kita akan melihat riwayat diagnosanya. Saya tadi coba tes, kemudian saya tes kembali. Di sini sudah masuk penyakit yang terdiagnosis tadi. Oke, kita dapat melakukan print di sini. Kita dapat melihat perhitungan di sini. Kemudian kita dapat melihat print di sini. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mencoba melihat apakah riwayat siswa Dami 1 terdapat pada riwayat diagnosa admin. Ya, benar. Untuk siswa Dami 1, penyakit disleksia dengan kode P001 100% terdapat pada tanggal 09 Februari 2025 terdapat pada riwayat diagnosa admin. Kita coba melihat apakah ini serupa dengan hasil yang tadi. Ya, benar. Ini serupa dengan penyakit disleksia P001. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.